Marion Jola comeback dengan merilis lagu yang berjudul Aku Takdirmu. Berbeda dengan single hit sebelumnya yang sukses meledak di pasaran, lagu terbarunya ini memiliki konsep yang berbeda dan lebih sesuai dengan kepribadiannya dalam bermusik. Yuk simak cerita lengkap lagu baru Marion Jola dalam Hype Music. Aku nggak dengerin fans atau pasar, enggak sih. Kalau bilang dengerin fans, dengerin. Karena kalau fans itu biasanya kan requestnya karena cinta, karena harapan kan. Masih aku baca, masih aku dengerin. Dan kebanyakan sih pendapatnya mirip kayak yang aku mau juga, sama yang aku personally suka. Kalau bilang dengerin pasar sih enggak. Karena selama bermusik, bekerja, aku selalu memastikan diri aku untuk selalu jujur lewat karya-karyaku. Jujur itu berarti yang aku suka, jujur itu berarti yang aku nyaman kan. Jadi aku nggak dengerin pasar sih. Kalau aku selalu gitu dalam membawa lagu atau naik panggung. Sampai sekarang setiap lagu aku tuh ada perannya, ada moodnya. Jadi aku selalu berlakon, selalu berakting di setiap lagu yang aku rilis. Jadi aku tuh sebelum recording aku nitip, aku mau kalau misalnya laki-laki mendengarkan lagu ini, aku mau dia jatuh cinta sama lagu ini. Kalau perempuan, aku mau dia pengen jadi kayak si perempuan yang di lagu ini, pengen jadi kayak aku gitu. Jadi saat berakting, aku mikirnya tuh kayak pagi-pagi, aku bangun, aku siapin makan, aku siapin baju buat pasangan aku. Itu yang di kepala aku yang selalu aku bayangin kalau misalnya aku nyanyi lagu ini. Inspirasinya kalau bilang dari kisahku sendiri enggak, karena waktu nulis lirik aku bilang aku pengen lagu yang bucin banget. Lagu yang bucinnya tuh katanya tuh nggak perlu pakai kiasan yang lebih-lebih gitu loh, kayak kata-kata sehari-hari gitu. Pengennya gitu. Kalau bilang dari cerita aku sendiri enggak, tapi aku orangnya gitu dan bertujuan kalau ada orang lain dengerin langsung ngerasa kayak wah ini gue banget gitu. Bisa juga dari cerita orang lain, lebih ke dari cerita orang-orang bucin di dunia ini kayaknya. Ada ceritanya. Jadi di music video Aku Takdirmu itu dari awal sampai akhir sebenarnya ada Easter egg-nya, ada clue-nya. Kenapa? Apa yang terjadi sama aku dalam music video itu? Kenapa dia mandi ada darahnya? Nah itu harus nonton dari awal, dari detik pertama udah ada kok clue-nya. Harus ditonton berulang-ulang memang. Kalau misalnya nyanyi tanpa identitas centil itu nggak bisa, karena emang kayaknya dari dulu aku nyanyi suaranya dikasih sama Tuhan gitu. Jadi jadinya gitu. Kalau karakternya bilang aku temukan, aku nggak menemukan itu. Yang nemuin ya juri-juri aku di Idol waktu itu. Aku baru tahu malah kalau suara aku tuh berkarakter sangat spesial. Yang katanya seksi atau centil itu pas aku ikutan Indonesian Idol aku taunya. Aku nggak bikin-bikin sih, karena sebelumnya aku bukan orang yang nyanyi banget, yang belajar vokal atau kayak gimana. Emang aku nyanyi begitu. Alasan terbesarnya karena aku diajak sama pacar aku dan musisi-musisi yang penulis lagu di sekitar aku untuk bilang, ayo buat legacy. Jadi musisi itu gak punya legacy, gak punya investasi kalau bukan dari menulis lagu. Karena investasi untuk seorang penulis lagu adalah menulis lagu. Untuk seorang penyanyi adalah menulis lagu. Kalau misalnya punya lagu, lo yang tulis itu jadi investasi. Jadi kayak teman-teman bilang, ayo punya legacy, ayo punya investasi gitu. Secara nggak langsung punya investasi juga. Jadi karena di encourage buat itu, aku mulai nulis dan ternyata aku fall in love. Aku jatuh cinta sama kepuasan menulis lagu dan benar-benar punya karya datang dari diri sendiri. Project selanjutnya aku ngelarin album kedua aku. Jadi sebentar lagi aku udah nggak ngerilis single-single lagi. Abis ini aku udah rilis album kedua dengan beberapa track yang tinggal kita selesaiin dan rilis album kedua.